Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Aurelia Armanda Prinarenti dari kelas Digital Marketing Purwadika Digital Technology School JCDMAH 025. Pada malam hari ini aku mau menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sih cara melakukan eh, marketing, digital marketing secara organik. Karena tidak selamanya kita mengandalkan cara-cara paid, sehingga kita juga harus bisa melakukan iklan atau periklanan atau memasarkan produk yang lebih tepatnya, memasarkan brand secara organik seperti itu. Oke, tanpa lebih lama lagi, aku share screen dulu. Hmm, oke, sudah terlihat ya teman-teman. Jadi kita mendapatkan soal yang pertama melakukan riset audiens untuk brand pilihan menggunakan TikTok Creative Center dan insight apa yang paling memengaruhi strategi konten. Lalu menentukan 5 KPI SMART untuk kampanye Ramadan 2026 di Instagram dan fokus pada engagement. Lalu membuat satu contoh konten AI generated dan jelaskan benefit hook yang digunakan. Selanjutnya, melakukan breakdown SB7 framework untuk video storytelling yang bertujuan meningkatkan brand trust, serta menyimulasikan brand response terhadap komentar negatif terkait harga produk. Seperti itu. Ini tentu saja merupakan hal-hal yang sering kita temui di lapangan ketika kita berusaha memasarkan produk kita, lalu kita harus riset pasar, apa yang lagi tren, dan menjawab komentar-komentar entah itu positif, entah itu negatif. Baik, untuk menjawab soal nomor satu, kita langsung saja menuju ke TikTok Creative Center. Oke. Nah, di sini bisa terlihat ini tampilannya. Di TikTok Creative Center ini kita bisa melihat apa sih yang lagi tren, entah itu hashtag, entah itu sound, virality, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat apa sih yang lagi trending di TikTok dari segi hashtag, lagu, creator, sampai TikTok videos. Jadi mungkin kita kalau mau bikin eh, konten itu selain bisa memasarkan brand kita, kita juga mungkin bisa sedikit-sedikit menyelipkan virality, entah itu dalam konsep video ataupun dalam lagu-lagu. Nah, seperti ini kita bisa lihat juga analytics-nya di sini, lagu-lagu yang sedang viral di dunia saat ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada peningkatan pada tanggal 26 Februari ya. Oh, maaf. Pada tanggal 8 Februari 2026 ini kita bisa lihat juga video-video apa dan negara mana yang aktif atau lagi viral menggunakan sound yang ini. Nah, kita pertanyaannya adalah ingin melakukan riset audiens ya untuk brand pilihan kita dan menjelaskan insight apa yang paling memengaruhi strategi konten. Baik, di sini kita bisa langsung search aja. Misalnya mungkin brand parfum sholat di Indonesia. Nah, untuk hal-hal apa aja yang memengaruhi strategi konten, insight-insightnya, itu bisa didapatkan dari top page, lalu ada trending hashtag, trending song, dan juga nanti bisa masuk ke keyword insight. Ini bisa disetting juga last 30 harinya, lalu objektifnya seperti itu teman-teman. Nanti akan muncul semua di bagian di sini. Seperti itu. Baik, lalu untuk nomor kedua, kita diminta untuk menjelaskan 5 KPI SMART untuk kampanye Ramadan 2026 di Instagram dan kita berfokus pada engagement. Untuk teman-teman yang bertanya-tanya apa sih itu KPI SMART? KPI SMART itu bagaimana cara kita menentukan dari awal hingga akhir pembuatan konten dan juga pemasaran brand supaya bisa masuk
eh, di audiens ya, teman-teman, atau di customer seperti itu. Saya akan jelaskan. Jadi untuk S, smart yang pertama itu S, itu spesifik. Kita harus benar-benar jelas mendefinisikan apa saja yang hendak dicapai seperti itu. Misalnya untuk meningkatkan engagement rate. Lalu measurable, pastikan untuk terukur. Jadi apapun yang sedang kita buat, pastikan terukur. Misalnya meningkatkan engagement rate-nya sebesar 20%, seperti itu. Lalu A, achievable, itu dia realistik dan eh, bisa masuk akal ya teman-teman. Jadi semisal nih, kita berusaha untuk meningkatkan engagement rate sebesar 20% dari bulan yang sebelumnya. Itu terlihat masih masuk akal berdasarkan riset, dibandingkan semisal kita langsung meningkatkan engagement rate sebesar 80% dibandingkan minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Karena itu pasti akan kesulitan bagi tim marketing dan juga bagi tim kita sendiri. Lalu relevansi atau relevan. Jadi kita harus menyediakan konten-konten atau platform-platform yang relevan dari brand kita. Jadi misalnya eh, ada website atau kita menuliskan website yang menjelaskan tentang brand atau produk kita itu menjelaskan atau menjual tentang apa seperti itu. Lalu time bound itu harus jelas apa deadline-nya, kapan deadline-nya dan juga time frame-nya. Jadi misalnya tadi kan kita mau menaikkan engagement rate sebesar 20%. Nah, dijelaskan 20% ini sampai kapan? Nah, sampai 30 hari ke depan, seperti itu. Sampai 1 bulan ke depan. Itu untuk KPI Smart. Lalu untuk kampanye Ramadannya, semisal kita kesulitan, kita bisa meminta bantuan dari rekan kita, yaitu AI. Kita masuk aja di ChatGPT untuk brand yang kita pilih, Kava Parfum ya teman-teman. Baik. Ini kita diminta untuk menentukan 5 KPI Smart untuk kampanye Ramadan 2026 di Instagram dan fokusnya pada engagement. Kita bisa minta tolong AI, kita bisa tanya AI untuk membantu kita memberikan ide. Tentu saja tidak dikopas ya teman-teman, tapi kita eh, minta ide, minta saran. Apa sih yang bisa kira-kira aku lakukan, aku kembangkan dengan ide-ide aku sendiri. Kalau parfum sendiri ini merupakan brand parfum solat lokal yang ada di Indonesia dan dia non alkohol atau everyday perfume dengan aroma wangi yang tahan lama. Nah, ini sudah dijelaskan juga untuk smart itu apa. Nah, ini AI memberikan contoh dengan fokus engagement. Ada engagement rate, meningkatkan jumlah komentar organik, meningkatkan save rate konten, share note, dan juga story interaction seperti itu. Mungkin kita bisa fokus yang engagement rate dulu ya, teman-teman. Nah, S yang pertama atau smart, spesifik. Ini kita spesifik hendak meningkatkan engagement rate di Instagram. Lalu untuk measurable-nya terukur dari 2,5% meningkatkan engagement rate-nya menjadi minimal 5%. Lalu untuk achievable, kita bisa fokus nih dengan optimasi konten Reels, carousel edukatif, dan emotional storytelling. Itu cara kita untuk mencapai engagement rate-nya. Lalu
R atau relevan, kita harus meningkatkan engagement itu, misalnya dengan membuat konten-konten dengan CTA yang jelas, meminta orang-orang untuk share, like, komen, seperti itu. Lalu untuk time bound-nya, itu fokus ke selama periode tanggal 1 hingga 30 hari Ramadan 2026. Nah, untuk KPI finalnya, meningkatkan engagement rate Instagram Cover Perfume dari 2,5% menjadi minimal 5% selama periode Ramadan tahun 2026. Seperti itu. Lalu kita diminta untuk membuat satu contoh konten AI generated dan menjelaskan benefit hook yang digunakan. Kita bisa tanya di AI juga untuk bantuan. Jadi diminta membuat satu contoh. Kita bisa cek. Oke. Nah, ini sudah muncul di sini. eh Contoh konten AI generated. Ini bisa dalam bentuk Reels, bisa juga dalam bentuk foto. Kali ini AI mencontohkan dan memberikan video prompt untuk membuat AI video. Ada script scene per scene dengan hook, benefit hook. Ini mengangkat masalah nyata, banyak orang struggle ya teman-teman seperti itu. Nah, coba kita eh, buat prompt untuk foto. Single foto ya, dengan benefit hook. Nah, dengan AI ini bisa mempermudah pekerjaan kita, jadi kita bisa setelah melakukan riset, maka kita bisa tahu arahnya kemana, lalu kita bisa menentukan KPI, dan untuk pembuatan konten sendiri kita bisa menggunakan ide kita dibantu dengan ChatGPT. Tapi jangan lupa kalau ChatGPT atau berbagai AI lainnya itu belum tentu bisa eh, belum tentu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Bahkan terkadang bisa disesatkan ya teman-teman. Jadi kita juga tetap harus selektif dan juga harus banyak-banyak riset seperti itu. Nah, ini ada contoh ya iPrompt. Kita copy. Camping Ramadan 2020. Hmm, 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 hmm. Nah, supaya lebih lengkap, kita tambahkan
foto parfum dari Kava Perfume. Nah, misalnya ini bisa langsung kita upload aja. Nanti untuk keperluan gambar yang lebih detail, itu bisa di input aja di sini. Nah, ini ada banyak rekomendasi. Seperti ini ya teman-teman. Edit foto. Nah, ini sedang dibuat. Selain itu, kita bisa sambil menunggu, kita menuju pertanyaan nomor 4, yaitu melakukan breakdown SB7 framework untuk video storytelling yang bertujuan meningkatkan brand trust. Sebelumnya apa itu SB7 untuk video? Nah, ini adalah Story Brand 7 Framework. Ini ada karakter, itu siapa tokoh utamanya. Ini customer adalah hero, bukan brand. Lalu ada problem atau masalah. Untuk masalah bisa eksternal, sekitar situasi di luar, internal, perasaan, dan juga filosofis atau nilai. Lalu ada guide atau memandu, yaitu brand ini hadir bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pemimpin. Lalu ada plan, memberikan langkah yang jelas, dan juga ada call to action, ada avoid failure, konsekuensi jika tidak ambil solusi, dan juga sukses atau hasil atau transformasi setelah mereka menggunakan produk kita. Nah, dengan alur ini, video yang kita buat bisa lebih engage ke para customer dan buat para customer menjadi aware, menjadi ingat kan brand kita. Seperti itu. Ini masih belum selesai ya teman-teman untuk kontennya. Baiklah, eh, kita bisa kembali lagi minta bantuan dari AI untuk memberikan ide-ide kita memunculkan Story Brand 7 Framework ini. Bisa kita ketik dulu untuk prompt-promptnya. Hmm, It is for handling specific so campaign tahun 2020. Hmm, Untuk bisa kita ketik perintahnya, lalu kita bisa langsung eh, bertanya pada AI seperti itu. Nah, ketika dirasa ini terlalu rumit alurnya, ini mulai terlihat, kita bisa juga meminta AI untuk dibuat ke dalam bentuk tabel. Jadi lebih mudah untuk diedit, lebih mudah untuk
print atau digunakan untuk bekerja di dalam tim. Terlihat ya teman-teman semuanya terkait SB7 Framework Campaign Ramadan 2026 dari Kava Perfume. Untuk elemennya ini ada karakter, penjelasannya ini nih. Muslim atau Muslim yang ingin ibadah lebih khusyuk di bulan Ramadan. Dan tujuannya audiens merasa, ah ini tentang saya. Lalu untuk problemnya ada eksternal, parfum mengandung alkohol. Ini sebenarnya tidak mengandung alkohol ya teman-teman. Lalu eh, internalnya rasa ragu saat ibadah dan filosofisnya ibadah seharusnya tenang dan suci. Jadi customer mencari parfum non alkohol dan lembut aman untuk sholat. Lalu ada banyak pilihan favorit dan juga eh, visi Kava Perfume yang menyembuhkan kerinduan terhadap Baitullah. Lalu ini ada tabel untuk breakdown scene dari video storytelling itu sendiri. Nah, ini bisa terlihat jelas. Kita juga bisa minta tolong AI jika ingin durasi yang lebih panjang. Dan juga ingat, kita harus melakukan pengecekan atau revisi jika hasil dari AI tidak sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Ini hasil prompt dari AI untuk benefit hook dan ini konten dari AI generatif. Benefitnya ketika customer menggunakan Kava Perfume, terutama pada saat beribadah, maka ia akan merasa tenang saat berdoa seperti itu karena parfum ini juga aman non alkohol sehingga membuat ibadah menjadi lebih khusyuk seperti itu. Kita save dulu jangan lupa. Baik. Lalu yang terakhir kita bisa mensimulasikan brand response terhadap komentar negatif terkait harga produk. Nah, seringkali kita menemukan masalah-masalah terkait ada komentar negatif tentang harga produk atau komentar positif. Kalau komentar positif semestinya tidak ada masalah, tapi kalau komentar negatif, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita tidak boleh defensif, jangan menyerang balik, dan jangan membandingkan kompetitor. Jadi kita harus empati, kita harus tahu apa yang sedang mereka hadapi dan mereka rasakan. Kita harus paham dulu apa yang mereka rasakan. Lalu kita menjelaskan value dan menegaskan positioning dan mengajak diskusi secara sopan. Seperti itu. Ini contoh yang pertama ya teman-teman. Misalnya, kenapa harganya mahal banget? Parfum lain lebih murah. Nah, untuk responsnya kita bisa menyampaikan dengan empati dan juga bisa dengan edukasi sekaligus. Nah, ini kita bisa tambahkan emoji-emoji yang memberikan kesan ramah dan menjelaskan. Pertama, jangan lupa menyampaikan terima kasih dulu untuk udah sharing. Lalu selanjutnya menjelaskan bahwa Kava Parfum ini menggunakan formula non-alkohol yang aman untuk ibadah. Bahan-bahannya premium, jadinya mungkin eh, kita bisa menambahkan value-value lainnya, yaitu memposisikan kava sebagai parfum yang tidak hanya wangi, tapi juga memberi ketenangan saat ibadah, seperti itu. Nah, misalnya komentar yang kedua, segitu doang sih isinya, tapi harganya terlalu tinggi. Nah, respon yang kita bisa sampaikan ini ada justification. Ini pertama-tama kita harus menyampaikan terima kasih, lalu bisa selanjutnya kita sambung dengan nilai-nilai yang hendak kita sampaikan ke para customer seperti itu. Nah, ini ada komentar ketiga, overpriced sih menurutku. Nah, untuk respon ada contoh premium positioning. Jadi, overpriced ini mungkin memang iya overpriced, tapi ini sebanding dengan eh, barang-barang atau bahan-bahan premium yang kami siapkan untuk Anda. Lalu ada komentar yang mulai agak menyerang nih.
parfum doang kok mahal, lebay banget. Nah, ini bisa kita tetap tenang dan profesional dan lagi-lagi menyampaikan terima kasih di awal, lalu berusaha untuk memahami pendapat dari para customer tersebut. Selanjutnya menjelaskan kenapa lebih menjelaskan ini ya teman-teman tentang kandungan-kandungan yang dimiliki kava perfume seperti itu. Jika perlu, di bagian paling bawah kita bisa meminta mereka untuk mengalihkan pembicaraan ke DM atau direct message sehingga bisa lebih jelas ketika mereka hendak bertanya-tanya lebih lanjut atau melakukan diskusi. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat konten atau sesuatu yang bisa mencegah adanya protes tentang harga yang mahal. Kita bikin konten edukasi bahwa Kava Perfume ini menggunakan produk-produk yang premium, yaitu non-alkohol, aman untuk beribadah, tahan lama, dan terbukti tahan lama. Seperti itu. Bisa disampaikan juga dengan UGC dari review-review di Shopee bahwa parfum ini memang sungguh tahan lama. Seperti itu, teman-teman. Jadi sekian untuk penjelasan terkait bagaimana cara menyampaikan brand dengan cara organik dan semoga membantu teman-teman dan usaha teman-teman semua atau membantu juga teman-teman saat bekerja dan juga mencapai karir yang terbaik dari teman-teman. Terima kasih, selamat malam.